البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah, yaitu kitab yang berisikan tentang pendidikan anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita akan masuk di halaman ke-43. Kata beliau, termasuk poin yang berikutnya, yang ke-30, tansyiatul aulad ala salah, yaitu pertumbuhan anak di atas kebaikan. Ini penting juga. Dan seorang anak tidak akan tumbuh baik kalau tidak tumbuh di lingkungan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mafhum? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Diakui ataukah tidak, sepakat ataukah enggak, setuju ataupun tidak setuju, lingkungan sangat berpengaruh. Oleh karena itu pastikan anak kita agar tumbuh dalam kondisi baik di lingkungan yang baik. Kadangkala kita menginginkan kebaikan untuk anak kita, tapi kita biarkan anak kita bergaul bebas dengan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, sehingga anak kita yang termakan, anak kita yang ikut langkah-langkah mereka, anak kita yang terseret terbawa oleh na'am barakallahu fiik, na'am kebiasaan mereka. Makanya jangan sampai terlambat. Pastikan anak kita itu tumbuh dalam kondisi di atas kebaikan. Kenapa? Karena hadis yang akan kita baca ini, ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya adalah seorang yang tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, jaa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, sungguh telah datang dalam sahihain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, beliau berkata, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang tersebut? Pertama, imamun adil, seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Baik dia itu memimpin negara, memimpin keluarga, memimpin kampungnya, memimpin masyarakatnya, pastikan dia menjadi imam yang adil, pemimpin yang adil. Karena keutamanya besar. Bukan pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang suka menindas harta rakyatnya, bukan pemimpin yang suka mengambil harta rakyatnya, tapi pemimpin yang adil, pemimpin yang apa? Adil. Amanah, menegakkan syariat Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wasabun nasya'a fi ibadatillah, ini syahidnya, dan seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah yang kita apa? Ambil poin pada kesempatan malam hari ini, yaitu seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang tumbuh di atas apa? Kebaikan. Bagaimana seorang anak akan tumbuh di atas kebaikan? Tentunya tidak terlepas dari didikan orang tuanya, kemudian lingkungannya.
Paham? Lingkungan sangat berpengaruh sekali. Pastikan kita paham, sadar diri, sadar posisi. Sadar diri kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Posisi kita mendidik anak kita agar menjadi anak yang baik. Carikan lingkungan yang terbaik. Paham ya? Ketika dia terpaksa harus hidup di masyarakat campur baur dengan orang-orang yang belum paham sunnah, anak kita apa? Kita pantau kemana dia pergi, temannya siapa, bermalam di mana, bagaimana perkembangannya. Jangan dibiarkan begitu saja, karena pergaulan bebas itu berbahaya sekali. Nallahul musta'an. Kenapa? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, tergantung dengan agama temannya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang dia jadikan teman. Paham ya? Kita lihat di sini barakallahu fiik. Yang berikutnya yang ketiga, wa rajulun dzakarallah fi khala'in fafadat 'ainah. Hadis ini aslinya terbolak-balik tapi enggak masalah, maknanya sama. Wa illa ini aslinya yang terakhir biasanya riwayat. Mungkin riwayat yang lain mungkin ya. Nah, tapi riwayat yang biasa kita hafalkan itu lafaz yang ini yang terakhir biasanya. Tapi enggak masalah, maknanya sama. Yang ketiga barakallahu fiik, seorang lelaki yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendirian sampai kedua matanya berlinang. Ini kapan biasanya sepi-sepinya itu? Malam hari. Sepertiga malam terakhir atau akhir malam itu sepi nggak biasanya? Sepi. Paling-paling suara jangkrik, ya kan? Disitulah dia mengingat kematian, mengingat azab Allah, mengingat siksaan Allah, mengingat dosa-dosa kita, sehingga sampai air mata keluar, sampai kedua mata berlinang. Lihat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang berapa ini? Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Masyaallah, fil masjid. Dalam riwayat fil masajid itu lafaznya yang kita hafalkan. Dan seorang lelaki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kemana dia pergi nyari masjid? Paham ya? Kenapa kok nyari masjid? Karena masjid itu tempat yang paling terbaik, tempat yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pasar. Kalau pasar itu tempat yang paling Allah telah benci, kemudian tempat yang apa? Nah, barakallahu fiik, penuh dengan keributan. Mengenang kembali tragedi Covid-19. Ahwan ya. Nah, yang kita kenang bukan penyakit dan juga virusnya. Yang kita kenang keadaan orang-orang yang lucu namun sudah terlanjur. Paham ya? Mereka meninggalkan masjid-masjid Allah, berkerumunan di pasar. Mereka jaga jarak dalam shaf ketika sholat, tapi di pasar shafnya rapat. Mereka takut di masjid setengah jam pun takut dia, 1 menit 2 menit keluar langsung. Di pasar berjam-jam. Iya enggak? Kalau kita mengenang itu lucu, tapi terjadi. Mereka menganggap tersebarnya virus tersebut karena berkumpul di masjid. Ketika berkumpul di pasar, kenapa nggak dicurigai? Iya kan? Nah, softnya rapat, suara pun dari arah yang mana-mana pun ada suara di situ, iya kan? Mana ada di pasar jaga jarak, kemudian jauh-jauh, kemudian cuman di pasar cuman kurang dari 1 menit, mana ada? Ya jarang sekali kan? Masuk pasar wudu nggak kira-kira? Nggak wudu, masuk masjid wudu, bersih, ya kan? Aman lah insya Allah ya. Itu pun takut. Softnya dijaga, jaraknya dijaga 1 meter, 2 meter. Tapi kalau dalam satu mobil ngumpul mereka, Allahul musta'an. Lucu tapi terjadi. Apalagi yang sampai nutup masjidnya, adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup lagi masjidnya, dia pulang ke rumah. 4 kali, 4 bulan, 3 bulan kurang lebih ya. Gak jumatan bayangkan, atau berkali-kali bahkan. Allahul musta'an. Nah, katanya sunni salafi, takut boleh tapi jangan berlebihan. Dia lebih takut siapa? Allah Ta'ala atau sekedar virus yang mungkin ada benarnya, ada rekayasanya, ada politik di balik itu semuanya, ada udang di balik batu. Paham ya? Setiap virus ada penawarnya menurut mereka. Kita bukan nggak percaya, percaya. Makanya waktu itu yang kita sayangkan itu
orang-orang yang cuma teriak jaga imunitas tapi tidak mengarahkan jaga imanitas. Ya enggak? Waktu kan gitu, imunitas jaga gini biar nanti terhindar dari virus. Imanitasnya mana? Oh, Jumatan nggak pernah. Iya kan? Nah, masjid dibuka untuk adzan terus tutup lagi. Terjadi ya Pak waktu itu ya Pak ya, sebagian tempat ya. Ayo. Allah musta'an. Tapi alhamdulillah yang antum saksikan yang mungkin sudah ada di sini. Nah, kita bukan memuji tapi realita. Saksikan Masjid Taqwa waktu itu. Ya, sempat mau ditempel-tempel kita tolak, jangan usah tempel-tempel. Jaga imunitas, jaga imanitas. Ini sekedar selingan seputar apa sih? Seorang pemuda hatinya terikat dengan masjid. Bayangkan itu, masjid tutup, pasar dibuka lebar-lebar. Ahabul amakin ilallahi azza wa jal masajiduha wa abghadul amakin ilallahi azza wa jal aswaquha. Ingat-ingat itu. Tempat yang paling Allah Ta'ala cintai adalah masjidnya, dan tempat yang paling Allah Ta'ala benci adalah pasarnya. Waktu itu COVID-19 terbalik nggak? Kebanyakan orang terbalik kan? Salaman nggak mau. Afwan Ustaz, karena belum saatnya salaman. Salaman takut loh. Dia ngasih bantuan, ngasih makanan, ngasih minuman, nggak salaman nggak mau. Ya udah terpaksa tak terima makanannya, salamannya nggak usah. Karena waktu itu ada kejadian seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Nah, ini sekedar pengalaman yang udah berlalu. Kedepannya nanti kalau ada yang semisalnya dan kita nggak berharap, punya pengalaman yang perlu kita kondisikan. Janganlah larut lagi seperti itu. Janganlah tertipu. Janganlah sampai kita takutnya berlebihan sehingga hanya menjaga imannya nggak dijaga. Allahul musta'an. Yang berikutnya, yang pertama imam yang jujur, yang adil. Kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga orang yang berzikir ingat Allah sampai kedua matanya berlinang. Yang keempat adalah seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Pergi kemana ingat masjid dia. Yang kelima, warajulani tahabba fillah. Ini juga lafadznya banyak yang kurang ya. Kalau lafadz lanjutannya itu warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat, cintanya bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena wanita. Cinta karena harta habis tidak cinta lagi. Cinta karena harta tidak ada lagi, dia membangun rasa kebencian setelah itu. Cinta karena tahta, karena jabatan gak ada lengser, dia gak cinta lagi. Cinta karena wanita mati gak ada cinta lagi. Bayangkan itu. Tapi membangun cintanya karena Allah, bertemu berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat gak pantun yang dulu pernah Anda bacakan itu? Anak nukil kembali, pantunnya bagus sekali. 8 perkara yang tidak pernah lepas dari kita. Setiap ada pertemuan, perkumpulan, pasti ada perpisahan. Yang pertama. Dan setiap ada kebahagiaan, pasti ada kesedihan. Ya kan? Nah, jadi pasangan-pasangan itu bertemu, berpisah. Ya kan? Nah, kemudian bahagia, sedih. Kemudian kemudahan dia rasakan, kadang kesulitan dia rasakan. Kemudian rasa sakit dia rasakan, kadang kala sehat pun dia rasakan. Pantunnya ana ulangi lagi, sekaligus kami juga mengulang. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa samaniyah. Sururun wa huznun wa istima'un furqatun. Wa usrun wa yusrun summa suqmun wa afiyah. Bagus sekali pantunnya ini. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. 8 perkara yang senantiasa mengalir dan ada pada manusia semuanya. Wala budda lil insani yalqa samaniyah, dan pasti seseorang itu akan mengalami 8 perkara itu. Pasti itu. Apa 8 perkara tersebut? Sururun wa huznun. Senang dan sedih. Kita semuanya walaupun senang, pernah enggak sedih? Pernah. 2 ini. Kemudian wastima'un wa furqatun, berkumpul, bersatu, kemudian pisah. Walaupun kita kadang bersatu, berkumpul, nanti bisa nggak nanti? Pisah. Ya udah 4. Kemudian usrun wa yusrun. Apa itu? Nah, barakallahu fiik, kesulitan dan kemudahan.
Kadang kita mengalami kemudahan, kadang pun kesulitan. Itu nggak bisa dipungkiri itu ya. Nah, yang terakhir, tsumma sukmun wa afiyah. Kemudian rasa sakit dan kesehatan. Di waktu kita sakit tidak terlepas sama pernah sehat juga. Di waktu kita sehat kadang sakit juga. Itu 8 perkara yang tidak terlepas dari manusia. Nah, makanya ketika membangun rasa cinta pada saudaranya, bersaudara, bersahabat, pastikan karena siapa? Karena Allah, bukan karena harta, wala jabatan, wala tahta, wala wanita. Kita lihat yang berikutnya. Wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Nah ini jarang sekali loh ya. Tapi orang ini masya Allah kuat sekali imannya. Kuat sekali imannya sehingga bisa menahan apa? Na'am barakallahu fik syahwatnya. Lihat ini. Seorang lelaki diajak berzina oleh seorang wanita. Yang ngajak bukan lelakinya, perempuannya yang ngajak. Kalau biasanya kan kalau kita saksikan di luar sana kan biasanya laki-laki yang ngajak kan. Inilah perempuannya yang ngajak ini. Bukan sembarang perempuan, lihat. Zatu mansibin wa jamalin, perempuan yang punya garis keturunan yang terpandang dan perempuan yang cantik. Sudah berparas cantik, dia keturunan bangsawan, ngajak berzina. Laki-lakinya bilang apa? Laki-lakinya bilang inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah Ta'ala, gak mau melayani. Itulah yang dijamin apa? Mendapatkan naungan nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh. Lafaznya beda sedikit, artinya sama. Ini yang ke, nah barakallahu fiik, yang terakhir ini seringnya orang apa? Zaman sekarang ditinggalkan. Orang sedekah biar viral, biar apa? Terkenal. Ngasih sedekah dikit aja, beras 5 kilo selfie dulu. Apaan ya? Nah barakallahu fiik, ngasih bantuan selfie dulu. Ngasih hewan korban sebelum disembelih itu hewan, kambing, sapi, onta, sebelum disembelih selfie sama hewannya dulu. Ini bukan hanya di Indonesia, di Arab sama aja. Hizbiyun seperti itu kegiatannya. Apalagi mendekati Idul Adha, udah open donasi penggalang dana nyari hewan korban. Hewannya udah terkumpul semuanya, ya kan? Habis sholat Id mereka jajar semuanya. Mulai dari ketua yayasan, sekretaris, bendahara. Wah, nanti sebelum disembelih hewan-hewan tadi, selfie dulu mereka. Bayangkan itu. Kita lihat sesungguhnya yang benar dan yang bagus yang akan mendapatkan naungan. Lihat, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Masyaallah. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah tapi dia menyembunyikannya, enggak menampak-nampakkan. Orang enggak tahu kalau sedekah dia. Kelihatannya santai, senyum-senyum, orang enggak tahu tapi dia nyumbang 5M. Contoh aja itu contoh. Paham ya? Nah, orang enggak ada yang tahu dia nyumbang 5M, diam-diam, ya kan? Nah, seperti itu. Tujuannya berapa? Tujuannya kira-kira apa tujuannya? Menjaga niat. Niat ini sangat sensitif. Kalau kita tidak jaga, kadang arahnya bisa terbang kemana-mana gitu loh. Paham ya? Dipuji dikit, masya Allah ya, sebulan suka bantu. Oh iya, juragan cilok kok. Contoh aja, juragan pisang, wah juragan sayur. Nah, akhirnya terbang kemana-mana gitu loh. Itu karena apa? Karena tujuannya menjaga niat. Akhirnya apa? Barakallahu fiik. Akhirnya benar-benar tersembunyi. Tersembunyi, transparan, nggak nampak sama sekali. Lembut maksudnya. Paham ya? Kelihatannya biasa santai, ternyata apa? Sedekah. Lihat, karena saking transparannya tersembunyinya, hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh. Tangan kirinya, lihat tangan kirinya. Itu sampai nggak tahu apa yang sedekahkan tangan kanannya. Jaraknya dekat nggak jaraknya? Dekat sekali karena saking tersembunyinya, tangan kirinya nggak melihat, nggak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Itulah yang terbaik. Jadi orang bersedekah itu barakallahu fiik. Nah, itu lebih baik dia sembunyi-sembunyi, nggak ditampakkan, kecuali dalam rangka mendidik. Paham ya? Nah, ya kan sebagaimana sudah kita lewati dalam Al-Qur'an Karim, ya kan? Nah, kalau orang itu sembunyi-sembunyi dalam berinfak itu lebih baik. Tapi kalau ditampakkan itu nggak masalah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dalam rangka mengajari. Tapi tidak mampu menjaga niat, lebih baik sembunyi-sembunyi. Paham ya? Itu lebih baik karena apa? Niat itu sangat sensitif. Sampai-sampai seorang imam, nah barakallahu fiik, Sufyan rahmatullah alaih, beliau mengatakan, nama alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang sangat sulit aku obati melainkan niatku.
Karena niat itu berbolak-balik. Mafhum? Jadi menjaga niat itu bagus ya. Harus pastikan niat kita dalam aktivitas kesehariannya, terutama dalam beribadah kepada Allah, dalam mencari ilmu, mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta wala jabatan wala yang lainnya, tapi karena Allah taala. Kalau karena Allah, insya Allah jalan terus. Yang belajar pun jalan, yang ngajar pun jalan. Karena siapa? Karena Allah. Tapi kalau orang ngajarkan ilmu karena harta, harta nggak ada, nggak jalan kajiannya. Afan ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu yang disayangkan. Nek ra dibayar orang ngajar. Terus mau kemana? Ilmunya kemana kan ilmunya? Mana gelarnya LC Ustaz, kalau nggak ngajar ya, kalau nggak dibayar di mana? Kerja. Paham ya? Jangan berpangku tangan saja. Kerja itu macam-macam bentuknya. Ada yang kerja banting tulang peras keringat, ada yang kerja bermodalkan duduk santai tapi dia dapat gaji, tanam modal maksudnya. Paham maksudnya? Ada yang kerjanya macam-macam, sehingga ketika melihat saudaranya tenang, santai, selama dia nggak minta-minta, nggak mengharapkan pemberian orang lain, nggak usah iri. Nggak usah usah fulan kayaknya nggak pernah kerja ya. Usah fulan santai aja, kayak kelihatannya santai, kayak nggak pernah nampak dia kerja. Kerjaan orang itu beda-beda. Ada yang kerjanya santai tapi dapat gaji, ada. Tanam modal tadi diantaranya. Sebenarnya santai nggak pernah kerja kan, tapi ngalir setiap pekan misalkan. Apa nih ya? Contoh aja, maksudnya tuh jangan pernah irilah dengan rezeki orang lain. Syukuri aja yang ada pada diri kita. Orang lain punya, alhamdulillah. Intinya jangan minta-minta, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Itu kuncinya. Paham ya? Tenang pikiran, tentram hatinya. Tapi kalau sudah punya slogan nek ra ngajar ra dibayar, atau nek ra dibayar ra ngajar, jangan. Allah musta'an. Itu kita meluruskan niatnya. Kita ambil dikit lagi syarah-syarahnya. Fil hadithi ma yadullu ala anna tansyi'atal aulad ala shalah wa ta'atillahi azza wa jal yasiruhum insyaallah minas sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Masyaallah. Dalam hadis ini ada pendalilan menunjukkan bahwasanya pertumbuhan anak di atas kebaikan dan di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala itu menjadikan mereka insya Allah termasuk 7 orang yang akan mendapat naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak itu dikasih tumbuh dengan lingkungan yang baik, dengan pendidikan yang baik, ajaran yang baik untuk anak kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Gak usah diajari IPA, IPS, geografi, fisika, matematika, rumus Pythagoras, nggak usah. Diagonal sekian kadang-kadang, itu belum saatnya. Ajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dunia akan datang. Jangan pernah antum takut dengan tetangga sebelah. Ini maksudnya umum nih ya. Tetangga sebelah itu kadang bisi-bisi, anakmu sekolah di mana? Mana ijazahnya, rapotnya mana? Itu loh anak sebelah dah sarjana, kuliah di UGM dia. Ini kuliah di universitas ini. Sekarang udah jadi apa? Nah, barakallahu fiik, dokter misalkan. Jangan tertipu seperti itu. Anak kita didik Al-Quran Sunnah, tenangkan pikirannya, pahamkan tawakal, pahamkan ikhtiar, pahamkan doa, jalan. Banyak nggak yang sekarang misalkan taruhlah orang kuliah setinggi mungkin kemudian akhirnya nggak dipakai ijazahnya? Banyak nggak? Banyak. Anak pribadi punya 2 ijazah di rumah itu, kalau diperlukan tak kasihkan. Nanti kalau mau pinjam ya, bukan S1, S2, SD, SMP, apaan? Paham ya? Maksudnya itu kita ngasih hiburan, nggak usah panik gitu loh. Kadang dibilangin tetangga sebelah, anakmu di mana, sekolah di mana, nanti masa depannya curam, santai aja. Allahul musta'an. Nah, nggak usah dipedulikan ocehan-ocehan seperti itu. Masa depan anak kita akhirat, nggak usah. Paling-paling diam aja nanti. Ngomel-ngomel biarin aja. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang bodoh ngajak bicara, assalamualaikum. Allahul musta'an. Apa nih ya, kita lihat sini. Fa'ala aba an yahrisu ala tarbiyati auladihim ala al-islam sunnah, ya kan? Penting ini. Digaris itu kalau yang punya kitab. Kalaupun nggak punya kitab, disimak baik-baik. Wajib atas para bapak, para orang tua agar semangat mendidik anak-anak mereka di atas Islam was sunnah. Ingat-ingat, ilmu dunia ilmu sesaat, ilmu dunia ilmu sementara, sedangkan ilmu Al-Quran Sunnah, ilmu Islam Sunnah, ilmu yang akan menghantarkan pada negeri kekal abadi, yaitu akhirat. Nah kita lihat
Faman fatahu hadzal fadl fi nafsihi, maka barang siapa yang terluputkan keutamaan ini pada dirinya, kita orang tua ya, taruhlah orang tua ini pernah terluputkan gitu, janganlah terluputkan pada anaknya gitu loh. Kita lihat ini bagus sekali nasihat ini. Faman fatahu hadzal fadl fi nafsihi, barang siapa yang terluputkan keutamaan dari diri orang tua itu, falyastadrikhu fi auladih, pastikan anak-anaknya bisa merasakan mendapatkannya. Orang tua mungkin menyesal di kemudian hari kan, tapi penyesalan ini jangan diturunkan pada anaknya gitu maksudnya. Iya kan? Dulu kita pernah sekolah umum nggak sebagian kita? Pernah kan? Nah, ini jangan diturunkan anak kita. Cukup kita yang menyesal, gitu loh maksudnya. Iya kan? Dulu kita pernah sekolah SD, SMP, setelah kita paham sunnah menyesal kan? Nah, penyesalan itu jangan diturunkan pada anak kita. Sudah nyoba aja TK dulu. Setelah itu SD, kalau kuat SMP, berarti malah nurunkan gitu loh. Apa nih ya? Nah, barakallahu fiik, ini bicara terang-terangan saja. Karena apa? Gelap di luar sana. Iya enggak? Di luar gelap kan, terang-terangan aja. Maksudnya apa? Ingat-ingat, kejar itu akhirat, jangan ngejar dunia gitu loh. Nah, Allahu musta'an. Fa inna lahum mithla ujurihim, masyaallah, lihat nih. Maka orang tua yang mendidik anaknya tadi, orang tua ini dia enggak mendapatkan keutamaan karena udah terlanjur, tapi pastikan anaknya apa? Fal yastadrikhu bi auladih. Pastikan kebaikan itu ada pada anak-anaknya, anak-anak yang dapat gitu loh. Yang seperti itu kenapa? Fa innalahum mithlu ujuri, maka orang tua tadi mendapatkan seperti pahala anak-anaknya. Paham ya? Walaupun orang tua hanya mampu didik anaknya untuk sholat, ya kan? Akhirnya anaknya rajin sholat, sudah dapat pahala besar. Makanya para ulama menasihatkan, kalau menitipkan anak-anak di pondok pesantren, ya kan, nitipkan anak mereka diasuh ustadznya, jangan sampai orang tuanya di rumah diam. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika dia nitipkan anaknya biar diajari ustadznya, itu yang ngajarin itu ustadznya kan, pahalanya orang tua ditransfer ke ustadznya itu seakan-akan. Orang tuanya kan berlepas tangan misalkan. Ini kalau seandainya seperti itu, tapi jangan. Para ustadz atau para guru di pondok pesantren itu hanya bantu. Orang tua itu peran yang nomor satu itu maksudnya. Ikut andil mendidik anaknya itu, ketika pulang tanya bagaimana hafalannya, sudah setoran atau belum, seperti itu contohnya. Kita ambil dikit lagi ya. Na'am barakallahu fi, kata beliau, na'am warifku huwa al-aslu fi tarbiyatil aulad. Lemah lembut itu adalah inti dalam mendidik anak. Ingat-ingat, lemah lembut. Jangan dengan cara kekerasan. Paham ya? Jangan dengan cara frontal, brutal, jangan. Nah, karena jangan sampai anak itu kena mental, akhirnya apa? Tidak dengar nasihat lagi. Wa fi jamil umur, dan juga lemah lembut itu pada semua perkara. Paham ya? Ini pada asalnya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali memperindah sesuatu tersebut, dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu kecuali akan apa? Akan memperburuk sesuatu tersebut. Nah, yang terakhir pantunnya nanti aja. Illa annahu yajuzu istikhdamu syiddah ahyanan. Penting ini. Hanya saja boleh menggunakan kekerasan kadangkala. Anak itu memang pada asalnya dengan cara yang lembut. Cuman kadangkala kita kerasin dikit enggak masalah. Karena apa? Jangan sampai orang tua itu menangis di kemudian hari karena salah dalam mendidik anak. Lebih baik dia nangis di awal permulaan, di saat dia mendidik. Tapi di kemudian hari anak jadi baik, dia merasakan bahagianya. Jadi pahami? Nah, kadang-kala kekerasan itu harus, mungkin kadang dipukul yang tidak menyakitkan, dicubit sedikit, atau dijewer misalnya kan, ya kan? Atau yang semisalnya, kadang-kala nggak masalah untuk mendidik, kan itu. Nah, tapi hukum asalnya dengan cara lemah lembut itu nomor satu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.